Iya, saya takutnya Bu Putri malu diantar sama supir seperti saya, Bu. Diantar supir ganteng kayak kamu, ngapain malu? Udah yuk. Dari orang biasa. Maaf, Bu. Ya udah. Ini apa? Kalau misalkan nggak saya pegangin tadi, Bu Putri pasti jatuh. Iya. Mohon maaf, saya bukan bermaksud nggak sopan sama Bu Putri, Bu. Ini kemana ya? Aku nungguin dari tadi loh. Belum sampai juga. Padahal kita mau ketemu sama bos. Dia malah telat-telat kayak gini. Nanti kalau bos keduluan datang, aku yang nyamperin bos tanpa Windy, nanti aku ditanya. Moga aja bos belum nyampe di sini sebelum Windy datang. Wah, Windy ini harus ditegur supaya gak kayak gini terus. Nanti kalau Windy dimarahin, dampaknya aku bakal dimarahin juga. Nih dia orangnya nih. Fit, aduh, maaf ya, kamu jadi nunggu lama nih. Tuh, dah. Kamu gak salah sama pakaian kamu? Iya, aku merasa salah banget sih. Tapi kan ini hari Minggu, terus semua baju kantor aku lagi di laundry. Karena kan lamar aku kena jamur, Fit. Jadi aku pakai baju kayak gini, gimana dong? Kita mau ketemu sama bos, tau nggak? Hah? Kalau kamu berpakaian kayak gini, kok soblong? Ya lagian barusan aku lagi bos. barusan aku lagi ke tempat laundry, tiba-tiba kamu nelpon. Masa aku pulang dulu terus ganti baju siap-siap? Ya enggak dong. Kelamaan jadinya kamu Tidaknya nunggu. kamu tuh langsung beli, tau nggak? Hah? Kita ketemu Fit, sama bos. tetap bakal lama. Ke papa deh, lagian bos kan orang baik. Gak kira dia bahas-bahas baju aku kayak gini. Udah jam berapa? Ya makanya, barusan aku ke tempat laundry. Kamu ngerti dong harusnya. Ini bos ngapain sih kok tumben ngajak kita ketemu kayak gini? Kenapa aku nelpon kamu dadakan? Ya, kemarin bos ngajak aku itu, kan kamu tuh sendiri mau mengadakan kerjasama sama perusahaan lain. Terus? Ya kan? Tiba-tiba bos itu membatalkan untuk ketemu sama pemilik perusahaan yang mau melakukan kerjasama. Apa ya? Ya, aku nggak tahu, dan alasannya itu aku nggak dikasih tahu kemarin. Tapi kenapa bos itu nyuruh aku buat ngajak kamu ketemu di sini? Katanya ada hal penting yang harus diomongin sama kita berdua. Apa sih Minta ya? bantuan katanya. Dan mau bilang kenapa kemarin ya bos itu tidak jadi untuk ketemu sama pemilik perusahaan itu. Oh, mau nyampein alasannya itu ke kita berdua. Emang penting banget sih. Terus bos sekarang di mana? Kamu tahu? Ini bos belum datang. Untungnya Belum bos datang. gak nyampe di sini duluan sebelum Iya kamu sih. datang sini. Oh, aku udah keburu banget tadi di jalan, nyuruh ojolnya buat cepetan tadi macet. Lain kali kamu jangan kayak gini lagi, tahu nggak? Iya, aku juga gak mau telat, tapi kan keadaan. Keadaan kamu tuh ya. Sekarang kita nunggu di sini aja, kan bosnya pasti dari situ kan? Ini kan itu masuk. Gini loh, kalau kamu dapat masalah, aku bakalan kena juga. Aku gak enak. Bos itu sudah baik sama kita. Iya, Kita Fit, sudah dikasih iya. fasilitas dari mobil, dari rumah, tahu nggak? Meskipun bukan hak milik kita sepenuhnya, tapi kita kan sudah dikasih fasilitas. Kita harus memberikan kinerja yang baik, ya. Kalau bisa nggak boleh ada salah sedikit pun. Oke. Emang baik banget ya bosnya, kok bisa ya ngasih yang berharga kayak gitu. Rumah, mobil kan harganya mahal ya. Kalau atasan sudah percaya sama karyawannya, dia bakal memberikan apa yang harus dia keluarkan untuk karyawannya, tahu nggak? Apalagi kita kan sudah memberikan ya apa ya, perubahan
sama Bener, perusahaan yang bos pegang. Ini sebagai tanda terima kasih ya. Tapi sebagai tanda terima kasih juga kalau orang lain mungkin gak kira tuh sampai ngasih-ngasih rumah segala buat kita berdua. Aduh, kelewatan sih baiknya. Makanya, kamu harus introspeksi diri dong. Aku doang yang diomelin kayak gak pernah salah aja. Iya, kamu tenang aja, gak kira ditarik juga. Iya, Kamu bakal alasan apa di depan bos? nggak bakal diambil juga rumah sama mobil yang udah kita punya. Kamu kalau dibilangin ngeyel terus. David, kamu cewek banget kayak ibu aku. Udah. Kemarin ya, pas waktu aku ketemu sama yang punya perusahaan, aku pikir yang punya perusahaan itu laki-laki tua ya. Tapi aku sempat kaget, ternyata yang punya perusahaan itu wanita cantik pula. Masa iya? Aku pengen jadi kayak gitu sih, aku pengen sukses. Hah? Iya. Yang sukses. Ya kamu kayaknya suka deh sama bosnya ya? Beda nih kayaknya nih. Bukan itu masalahnya, Win. Terus? Aku pikir ya, kenapa alasannya bos itu nggak ketemu langsung, membatalkan ketemu sama punya perusahaan. Aku punya pikiran bos itu punya masa lalu yang terjadi di masa lalunya sehingga dia tuh malu ya, mau ketemu sama. Sotoy banget sih. Kamu jadi dukun, dicocok kayaknya. Ya itu kan cuma pemikiran aku sih, tapi bagus lah kalau sama banyak bos sudah punya Iya sih. hubungan khusus, dan misalkan nggak punya hubungan ya aku doakan ya bos itu bisa berjodoh sama Punya orang cocok itu. ya, bos sama bos, keduanya sama-sama baik. Ya kalau misal mereka jodoh ya pasti ketemu lah. Ya udahlah, yang terpenting ya Sampai jodohnya bos aja kita pikirin ya. Ya ampun. yang terpenting kita nggak pernah melakukan kesalahan. Ya. Yang aku takutkan bos ngajak ketemu di sini ya, di antara salah satu dari kita itu melakukan kesalahan sehingga bos itu marah. Nggak mungkin. Tapi pekerjaan kamu aman-aman aja kan? Aman. Kamu soalnya sering teledor, tau nggak? Kamu juga. Kok aku doang sih? Kamu kadang lupa tuh. Ini kayaknya bos sudah ada WA. Bener. Bos sudah ada di sini, katanya kita duduk di sana. Sana. Iya. Ini David kemana nih? Padahal aku urgent banget sama si David. Aku harus ngomongnya sebenarnya sama David. Ini yang bisa ngebantu cuma David. Masalahnya David yang aku suruh bolak-balik buat kerjasama dengan perusahaan Pak Surya. Dan sekarang perusahaan Pak Surya udah dipegang sama anaknya. Dan anaknya ini udah dijodohkan sama aku. Ya meskipun aku masih belum pernah ketemu sih. Untung aja aku nggak langsung nolak. Kalau misalkan aku langsung nolak sama orang tua aku, pasti orang tua aku bakalan langsung kecewa. Tapi kan aku juga harus dewasa menghadapi semua ini. Gak ada ceritanya orang tua itu akan menjurumuskan anaknya. Pasti orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Maka dari itu aku harus ambil sisi positifnya ya, meskipun aku masih belum setuju sepenuhnya kalau misalkan dijodoh-jodohin kayak gini. Untungnya orang tua aku nggak nekan, masih ngasih waktu buat aku buat mengenal calon istri aku. Tapi orang zaman dulu ini agak sedikit konyol juga ya. Aku masih belum pernah ketemu sama sekali. Diminta fotonya kayak siapa orangnya, malah nggak dikasih. Katanya disuruh ketemu langsung. Gimana caranya aku ketemu langsung? Kontak nggak ada, foto juga nggak tahu, orangnya yang mana nggak tahu. Bingung. Pak Bayu? Fit, silakan duduk. Iya. Gak apa-apa, duduk aja. Ini siapa? Ya. Gimana Fit? Kemarin waktu ketemu dengan perusahaannya Pak Surya? Kalau
masalah perusahaan Pak Surya itu, Pak Yu kan tahu sendiri, perusahaan Pak Surya itu sangat menjanjikan untuk apa ya, dipikirkan lagi Pak. Dan Ya. yang paling saya kagetkan, ternyata yang pegang sekarang itu bukan Pak Surya, melainkan anaknya. Itu perempuan. Kata teman saya yang bekerja di sana, anaknya lebih jenius dan lebih pintar daripada Pak Surya. Dan menurut saya itu sangat poin plus buat Pak Bayu untuk cepat-cepat mengadakan kerjasama Pak. Sebenarnya Fit, aku juga membahas masalah itu. Masalah kerjaan kita nomor sekian deh. Ini ada hal yang lebih penting aku bahas sama kamu Fit. Sebenarnya kalau dibilang lebih menguntungkan mana antara perusahaanku dengan perusahaan Pak Surya, kita sama-sama menguntungkan Fit. Aku butuh dengan perusahaan Pak Surya butuh dengan perusahaan aku. Dan asal kamu tahu, Pak Surya itu adalah sahabat dari orang tuaku Fit. Ya. Beneran Pak? Cuman karena anaknya ini perempuan dan disekolahkan di luar negeri, akhirnya Pak Surya mau nggak mau meskipun sudah usia lanjut, dia tetap meneruskan perusahaannya. Dan sekarang sudah digantikan dengan anaknya. Dan yang bikin aku kaget Fit, kenapa aku nggak mau ketemu sama pimpinannya yang sekarang, anaknya Pak Surya, karena aku dijodohkan sama dia Fit. Dijodohkan Pak. Berarti alasannya yang kemarin itu Pak. Nah, bener sekali Fit. Kenapa aku bolak-balik setiap ada hubungan dengan perusahaannya Pak Surya, aku selalu nyuruh kamu sama Windy. Karena itu alasannya Fit. Yang pertama, aku dijodohkan, tapi aku nggak dikasih tahu yang mana orangnya. Katanya aku disuruh ketemu sendiri. Dan yang kedua, anaknya Pak Surya ini juga belum tahu Fit sama aku Fit. Nah, aku dikasih waktu sama orang tuaku buat mengenal anaknya Pak Surya ini. Namanya Putri. Nah, aku butuh bantuan kamu karena kamu juga akrab dengan anak buahnya Pak Surya, terutama supir pribadinya Putri Iya, Pak. sekarang. Ya. Si siapa namanya? Pak Sofyan. Pak Sofyan. Itu kan juga sering nganter kamu juga dulu. Nah, aku minta tolong Fit, kamu hubungin Pak Sofyan buat kesini sekarang. Nah, rencanaku itu aku bakalan gantikan posisinya Pak Sofyan itu buat jadi supir pribadinya. Oh. Ya. Nah, saya paham Pak. Paham kan maksud aku? Paham Pak. Ya udah. Jadi aku bisa tahu Fit, anaknya Pak Surya ini yang namanya Putri itu adalah perempuan yang baik atau enggak. Yang pertama yang pengen aku tahu, sikap dia terhadap bawahannya seperti apa. Apakah dia akan tetap menghargai meskipun dia sedang bersama dengan orang yang jauh di bawahnya, yaitu supir. Yang kedua, aku mau coba mendekati dan mencari tahu sebenarnya dia itu orangnya kayak gimana. Yang terpenting, aku kalau ketemu langsung sama dia, otomatis aku bakalan tahu dia cantik atau enggak, baik atau enggak. Wah, paham kan maksud aku? menurut saya itu ide yang bagus Pak. Dengan cara begitu Bapak itu bisa tahu sifat aslinya Ibu Mbak Putri itu Pak. Nah, Kalau makanya umpamanya cuma nyuruh orang, dan ya saya bisa aja nanya sama Sofyan teman saya bagaimana sifatnya, tapi kurang akurat Pak. Nah, kalau makanya. tidak terjun langsung. Soalnya kan ini buat masa depan Bapak. Karena aku nggak mau Fit, nggak mau gegabah gitu. Ya memang sih gak ada ceritanya orang tua ini ingin menghancurkan kehidupan anaknya. Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Bener banget. Tapi aku juga berhak buat menentukan pasangan hidup aku. Ya, Nah, tapi gini nanti Fit, aku juga butuh bantuan kamu juga. Kan kebetulan sekarang bentar lagi nih ya, bentar lagi sekitar jam 12-an. Kamu kan mau ketemu sama Bu Putri, kan kamu bilang mau ketemu sama Bu Putri di sini tadi malam. Ya, habis iya, ini. Pak. Nah, nanti kan sebelum kamu ketemu sama Bu Putri, kamu Sofyan panggil ke sini dulu. Nah, otomatis nanti aku yang gantikan posisi Sofyan dan aku yang bakalan nganter Bu Putri Putri ke sini. Dan kamu bilang kalau misalkan aku ini ya Bu Putri jaga jarak lah kalau sama seorang supir. Nah kan Bu Putri, kan aku juga pengen tahu gimana sikapnya kalau misalkan dideketin sama supir. Ya Pak, kita berdua ngerti Pak. Nah, kalau misalkan Putri itu dideketin sama supir kemudian orang lain tahu, apakah Putri malu
atau bahkan nanti Putri bakalan ngata-ngatain aku. Tapi seharusnya kalau perempuan yang baik, Fit, dia pasti akan bilang siapapun yang mau deket sama aku bebas, tapi ada batasan. Kalau aku suka, ya aku suka, kalau enggak pasti ya aku bilang enggak. Pasti jawabannya seperti itu, Fit. Dia gak bakalan membeda-bedakan dan gak akan ngasih jarak sama siapapun dia berhubungan, Fit. Iya bos. Perempuan seperti itu yang mau aku cari, Fit. Coba kamu pikir selama ini, apa pernah aku membatasi pergaulanku sama karyawan-karyawanku? Meskipun sama OB, sama cleaning service, aku ngopi ya ngopi bareng sama mereka. Iya, karyawan di kantor itu emang sangat bangga punya bos seperti Bos Bayu yang tidak pernah membatasi antara bawahan dan atasan. Karena memang itu yang selalu diajarkan sama orang tua Fit. Boleh kita waktu kerja kita profesional, tapi ketika di luar kita tidak boleh membatasi dengan siapa kita berkomunikasi. Kita tetap harus saling menghargai, Fit. Ini saya mau WA Sofyan dulu atau disuruh datang ke sini? Langsung datang ke sini, kamu kasih tahu sama Pak Sofyan. Nah, aku mau ke toilet dulu, Fit. Ya. Oh gitu. Nah, habis itu aku langsung mau ketemu sama Pak Sofyan di sini. Ya udah, saya langsung nelfon Sofyan. Nah, makanya cepetan. Ini kan sebelum Putri minta antar sama Sofyan ke sini gitu. Iya. Ya udah kalau gitu kamu cepat hubungin ya. Aku mau ke toilet dulu, aku sekali. Iya, Pak. Siapa? Wah, Ya ampun, feeling kamu tuh bener. Coba jadi dukun aja. kamu tuh ya aku Kok bisa bener sih kamu? ya aku kan nggak tahu juga bener enggaknya. Udah deh, mendingan aku telepon teman aku. Halo, Yan? Iya ya. Ini aku minta tolong sama kamu ya. Ya udah, aku nggak bisa jelasin. Nanti aku jelasin di sini. Kamu sekarang juga datang ke, iya, aku bakal selok Taman Legenda. Masa kamu butuh selok sih? Iya, di taman. Cepetan sekarang dong. Ya udah. Aku tunggu di sini ya. Iya. Waalaikumsalam. Pokoknya rencana kita berdua nggak boleh gagal, Fit. Kita harus benar-benar bantuin Pak Bayu buat kali ini. Kamu tenang aja, Sofyan itu bisa dipercaya orangnya kok. Dan dia bakalan bisa bantu. Ya, kita tunggu teman aku dulu, ya. Sambil kita duduk nunggu Pak Bayu. Aduh, ini David apa-apaan sih? Kan aku terlagi masih mau nganterin Bu Putri, tapi malah disuruh cepetan kesini. Ya udah deh, mending aku langsung cari si David daripada aku telat buat nemuin Bu Putri. Ini Ya, temen aku. Fit. Emang ada apa sih, Fit? Kok kamu Ya, aku langsung ke sini gini, Fit? Kan sekarang aku masih jam kerja, Fit. ya sebelumnya aku minta maaf ya, karena udah ganggu waktu kerja kamu. Ini penting banget dan cuma kamu yang bisa nolongin aku. Ini aja deh, kamu duduk ya, aku ceritakan. Ya, di sini. Oh ya, ini kenalin. Ya, Windy. Ya, aduh, kayaknya cakep juga nih, Fit. Kenapa? Baru. Hah? Ini temen aku, rekan kerja aku ya. Lama, Mas. Kirain. Ya enggak lah. Ini loh. Oh ya, Kenapa aku minta kamu datang dadakan ke sini? Ya, kamu kan jadi supirnya Bu Putri kan? betul Hah? sekali, Fit. Iya kan? Emang Bos aku itu ya sebenarnya dijodohkan sama Ibu Putri. hah? Serius? Fit. Serius. Dan ini penting banget, Mas. Mas nggak bakal dimarah-marahin sama Bu Putri karena Mas kesini, tenang aja. Karena ini kan juga menyangkut kepentingan Bu Putri dan bos kita berdua. Tapi gini, Fit. Tapi kenapa Bu Putri nggak cerita ke saya? Kan biasanya kalau misalkan ada masalah apa, biasanya Bu Putri sering curhat ke saya, Fit. Yan, Pak Surya itu ya ayahnya Bu Putri sama ayahnya bos aku itu Sama Pak Heri. sahabatan. Iya. Ya, Pak Heri. Dan karena sudah sama-sama baik, ya, anaknya itu biasa gak mau kemana-mana, ya, maka anaknya Pak Surya itu menjodohkan sama bos aku, gitu loh. Ya terus lanjut yang barusan, Fit. Nah, rencananya gini, Mas. Ya, coba kamu Rencananya jelasin. itu
kita akan mempertemukan antara Bu Putri dan bos kita dengan cara Pak Sofyan izin pura-pura mau cuti, lagi ada urusan apa kayak gitu. Dadakan gitu. Iya, dadakan gitu. Jadi bos kita berdua nanti bakal ngegantiin posisinya Mas Sofyan. Tadi Bu Putri kan nggak tahu sama bos kita berdua nih. Jadi nanti bakal anggap bos kita berdua sebagai supir, Mas. Dan bos kita ini ingin tahu gimana Bu Putri kepada bawahannya. Ya buat pengen tahu sifat dari calon istri bos aku itu, Mas. Waduh, tapi bentar gini, Fit. Dari Kenapa? dulu semenjak aku kerja sama bos aku, Fit, aku kalau misalkan mau izin nggak pernah mendadak kayak ini, Fit. Dan kamu tenang aja ya, kamu aman, nggak bakalan dipecat. Nah, Ya, yang aku pikirin itu, Fit. Kalau misalkan aku... kamu takut dipecat? Fit. Iya kan? Hah? Kamu gak enak sama Pak Surya karena kamu udah lama bekerja sama Pak Surya. Fit. Gini, rencana bos aku itu pengen tahu langsung Yan, ya, sifat dan perilaku calon istrinya. Dia itu emang apa ya, mau dijodohin sama ayahnya, tapi dia kan nggak tahu sifat aslinya seperti apa ya sama Ibu Putri. Tapi kalau bos aku nih, Fit, gini, Fit, kalau bos aku nih, Fit, orangnya bisa dijamin, kan kamu tahu sendiri, Bu Putri ini, Fit, cantik, tinggi, Iya sih. mandiri, Nah. dan Iya, lain-lain. tapi kan itu kamu yang Kalau tahu, dan masalah di sini itu- kan bos kita, Hmm. kita berdua yang Dia pengen tahu. pengen tahu seperti apa, soalnya bos aku itu sangat teliti kalau mau cari calon Banget, harus yang pendamping benar-benar gitu detail loh. Bos aku tuh tahu sendiri kamu baik juga orangnya. Hah? Tapi bentar, Fit, ini serius, aman. Aku nggak Aman, kira ya dipecat. sekali. Kamu tenang aja. Ya sekalipun nanti kena omelan, nanti Bu Putri juga pasti tahu lah endingnya gimana. Niat kamu kan baik di sini. Ya, kamu sekarang WA Ibu Putri ya. Kalau kamu itu nggak bisa Jemput buat Bu. nganterin Bu Putri. Bukan nganterin, kadang-kadang aku malah mau jemput lagi. Ibu Fit. Putri itu rencananya mau ketemu sama aku di Kita sini. berdua. Gitu loh. Iya, dan emang sebelum Bu Putri itu minta tolong sama kamu yang disuruh ke sini dulu buat ngebatalin Bu Putri Nah, berarti rencana bos kamu kita berdua yang mau nganterin nemuin Bu ke sini, Putri. Fit, bukan kamu lagi. Ya, aku ini loh Yan. Kamu tuh ribet banget sih. Kamu tinggal WA aja ya. WA bilang sama Bu Putri kalau kamu itu mau resign lah atau enggak, kamu alasan cuti. Yang penting bos aku menggantikan posisi kamu. Bilang aja kalau kamu sudah ada penggantinya untuk nyupir Ibu Putri Fit, dan jangan orangnya bisa, baik. Fit. Kan Ya udah cuti sejak- aja. Udah Cuti cuti aja aja. atau sakit atau gimana lah, yang penting bos aku bisa menggantikan posisi kamu untuk saat ini aja. Siap. Ya. Yang penting kamu udah bilang. Nah, ini bos aku. Pak Sofyan, Pak, permisi. gimana? Udah ngomong sama Pak Sofyan? Sudah, Pak. Dan dia tuh sudah WA Bu Putri kok. Nah, jadi gini Pak Sofyan, saya mohon maaf sebelumnya Pak Sofyan udah merepotkan untuk Pak Sofyan. Jadi ya kalau David sudah menyampaikan ke Pak Sofyan, bener Pak, saya dijodohkan dengan bosnya Pak Sofyan sama anaknya Pak Surya. Dan rencana saya memang mau nyamar jadi supir pribadinya Pak Sofyan demi kebaikan saya Pak. Saya pengen tahu sebenarnya anaknya Pak Surya ini orang yang baik atau enggak. Gimana dia kalau misalkan sama orang yang jauh lebih rendah di bawahnya Pak. Tapi bukan berarti pekerjaan supir rendahan, enggak. Masalahnya kan dia bos gitu. Kalau misalkan dideketin sama bawahannya gimana? Saya pengen tahu. Karena terus terang saya masih belum pernah ketemu sama sekali Pak sama. Non Putri. Nah benar. Jadi apa Pak Sofyan sudah ngehubungin? Sudah, Pak. Kalau Berarti tak lagi saya langsung naik mobil kantornya Pak Sofyan. ya langsung. Saya mau bilang kalau misalkan saya penggantinya Pak Sofyan gitu. Betul sekali. Ya udah. Berarti Bu Putri sekarang ada di kantornya ya? Iya. Ya udah kalau gitu aku langsung aja kali ya Fit. Mau jemput Bu Putri. Iya, Pak. Kita harus ini. Iya, karena kan mau ketemu di sini kan? Iya. Ya udah, aku langsung ya. Ya Pak. Doain Fit. Assalamualaikum. Amin, Pak. Kamu baik-baik aja. Ya, kamu tenang aja. Yes, kayaknya bos kamu juga ganteng juga. Aku yakin nih bakalan berjodoh dengan bos aku, Fit. Kayaknya iya deh, feeling kita berdua sama. Ini Pak Sofyan kok mendadak banget ya bilang nggak bisa jemput aku. Mana aku juga nggak kenal lagi yang disuruh gantiin.
Apalagi kan aku harus ketemu sama Pak David. Ini Pak Sofyan gimana sih? Kenapa nggak kemarin-kemarinnya aja dia bilang kalau nggak bisa jemput aku? Kan aku bisa cari gantinya yang kiranya aku kenal. Yang jemput juga belum datang. Sini aja kali ya. Ya udah deh. Nah, ini kan pasti orang yang aku nggak kenal. Permisi, ini Bu Putri ya? Oh iya, ini gantinya Pak Sofyan ya? Iya Bu, jadi saya penggantinya Pak Sofyan. Kenalin, Oh, iya. nama saya Atmaja Bu. Saya mohon maaf sebelumnya Bu, karena memang Sofyan tadi dadakan juga masih tahu sama saya, karena Sofyan juga katanya ada kepentingan atau apa katanya gitu Bu. Cuman saya sementara kok Bu. Masalah nanti Bu Putri misalkan mau cari pengganti Sofyan yang lain juga nggak apa-apa Bu. Oh iya, Sofyan juga bilang sama saya, baru aja dia bilang, mendadak banget dia ya. Iya Bu, soalnya dia tadi langsung ke rumah saya Bu, karena memang ada kendala katanya Bu, dia harus keluar kota. Ya udah deh, nggak apa-apa. Daripada saya nggak ada yang jemput. Putri ini cantik Eh, banget ya. Kenapa? Enggak Bu, nggak apa-apa kok Bu. Oh ya, habis ini Bu Putri mau kemana ya Bu? Sekarang sih mau ketemu sama Pak David, tapi aku mau nanya-nanya dulu di siapa kamu. Mending kita duduk di situ yuk. Oh, ya udah, ya, Bu. Di sini ya Bu. Ya udah. Sebenarnya sih ya, aku sama Pak Sofyan tuh mau cerita-cerita. Ada suatu hal yang penting yang harus aku ceritakan sama Pak Sofyan. Tapi berhubung Pak Sofyan nggak ada, jadi aku mau ceritanya sama kamu. Tapi mohon maaf nih Bu, sebelumnya saya kan orang baru di sini dan saya juga cuman sekedar supir Bu. Saya merasa nggak pantas kalau misalkan Bu Putri cerita sama saya Bu, karena apa ya? Ya tapi terserah Bu Putri sih. Saya kan cuman mau mendengarkan aja Bu. Ya menurut aku sih kamu orangnya kayaknya sih bisa jaga rahasia, ya kan? Baru pertama kali aku ngeliat kamu barusan, kayaknya kamu orang baik kan ya? Kan Pak Sofyan nggak mungkin cari pengganti Pak Sofyan yang sifatnya jauh dari Pak Sofyan. Ya, Pasti kamu juga orang baik. ya mungkin saya nggak tahu ya Bu, saya nggak bisa nilai diri saya sendiri Bu. Emang Bu Putri mau cerita masalah apa Bu? Sebenarnya sih ya Mas, aku itu dijodohkan sama orang tua aku. Tapi aku nih nggak tahu sama sekali sama yang dijodohkan aku tuh seperti apa. Oh gitu Bu. Jadi aku harus kayak gimana, aku bingung. Tapi ya Bu, kalau saya pribadi, meskipun saya hanya sekedar supir, saya yakin orang yang dijodohkan sama Bu Putri itu bukan orang yang sembarangan. Tentunya secara ekonomi dia udah mapan dan bertanggung jawab dan cocok lah pokoknya sama Bu Putri. Gak ada ceritanya orang tua itu menjodohkan anaknya dengan orang yang salah Bu. Dan saya juga sebenarnya agak sedikit kaget Bu, ternyata orang yang udah mapan banyak duitnya kayak Bu Putri itu masih ada masalah juga ya Bu. Saya kira karena udah ada duit nggak bakalan ada masalah apapun ya. Tiap hari kegiatannya cuman seneng-seneng aja gitu. Mana mungkin orang kayak aku nggak ada masalah. Setiap manusia itu pasti punya masalah. Dan aku orangnya bukan orang yang suka ngumbar-ngumbarin duit. Soalnya kan nyari duit itu susah banget. Iya sih Bu, tapi saya yakin sih Bu, kalau Bu Putri memang dijodohkan yang laki-laki pasti adalah orang yang mapan. Gak mungkin juga Bu Putri dijodohkan dengan supir seperti saya kan Bu. Kayak saya yakin kalau misalkan dijodohkan sama supir seperti saya, ya Bu Putri pasti bakalan langsung nolak. Ya belum tentu juga sih Mas. Kalau masalah ekonomi itu menurut aku sih ya harga harus diperlihatkan juga. Yang penting orangnya baik sama sopan kan. Tunggu tar lagi aja nih.
kalau aku udah ketemu sama yang dijodohkan sama aku kayak gimana, meskipun itu banyak uang, tapi orangnya nggak sopan dan kurang baik menurut aku, ya tetap aja aku nggak mau, karena aku nggak butuh duitnya. Iya sih, Bu Putri ngomong seperti itu karena Bu Putri keadaannya sekarang sudah lebih daripada cukup. Coba seandainya Bu Putri posisinya seperti saya, hanya sekedar supir, dijodohkan sama orang kaya, pasti Bu Putri mau gitu. Tapi ya Mas, meskipun aku orang rendah, orang kurang mampu, terus dijodohkan sama orang kaya, tapi orang kaya itu nggak bisa menghargai aku, percuma kan? Iya juga sih Bu. Percuma banyak uang tapi hidup aku tuh nggak bahagia. Saya jujur ya, sebenarnya baru kali ini saya bertemu dengan orang seperti Bu Putri. Bu Putri meskipun banyak duit, anaknya orang kaya, karir bagus, punya perusahaan. Dan saya dengar-dengar juga Bu Putri lulusan dari luar negeri. Bu Putri nggak pernah mau menyombongkan dirinya. Dan Bu Putri selalu berbicara sesuai dengan siapa lawan bicaranya, Bu. Kalau Bu Putri berbicara dengan supir seperti saya, seolah-olah Bu Putri sama seperti supir. Dan kalau Bu Putri berbicara dengan orang-orang yang elit, ya Bu Putri berbicara sebagai selayaknya seorang bos itu. Jadi sangat jarang saya menemui wanita seperti Bu Putri. Tapi Bu, seandainya, kan saya cuman berandai-andai nih Bu, karena Bu Putri sudah ngomong seperti itu. Kalau yang dijodohkan sama Bu Putri, misalkan orang seperti saya hanya sekedar supir, apa Bu Putri masih mau menerima? Ya tergantung, aku kan lihat juga supir itu ganteng atau enggak. Tapi kalau supirnya kayak kamu, aku mau. Bu Putri bisa-bisa aja sih Bu. Enggak, aku Jadi bercanda doang. kalau masalah ganteng itu kan relatif Bu, tergantung gimana Bu Putri tipenya itu seperti apa gitu. Ya kalau misalkan seperti saya sih Bu, apa sih yang bisa dibanggain, pekerjaan cuman ya kayak gini, tapi saya selalu bersyukur Bu, tampangnya pas-pasan kayak gini. Siapa sih yang mau sama saya Bu? Dan nggak mungkin juga orang tua Bu Putri menjodohkan sama supir seperti saya Bu. Misal jodoh aku itu memang kamu, ya nggak apa-apa. Yang aku bisa banggakan dari kamu itu kamu orangnya pekerja keras, nggak sombong, rendah hati, dan baik. Gini ya Bu, apa yang mau saya sombongkan? Saya nggak punya apa-apa. Ya mau dibilang rendah hati, saya memang harus merendah karena saya nggak ada yang bisa dibanggakan Bu. Jadi ya Bu Putri itu kan cuma pengen buat saya semangat aja gitu. Tapi ya saya sadar diri kok saya cuma sekedar supir, apalagi saya pertama bertemu nih dengan Bu Putri. Tapi terus terang, waktu saya pertama ngeliat Bu Putri, saya mau jatuh cinta, tapi saya sadar diri Bu, nggak jatuh cinta, memang Bu Putri itu terlalu indah gitu Bu. Ya, saya bukan bermaksud gombal, itu cuman guyonan saya aja Bu, biar nggak terlalu dekat. Ya semoga aja orang yang dijodohkan sama Bu Putri itu adalah orang yang benar-benar sesuai dengan harapan Bu Putri. Ya, Dia orang yang mapan, ganteng sesuai dengan kriteria Bu Putri, baik, rendah hati, dan suka menghargai meskipun sama orang yang di bawahnya gitu loh Bu. ya kan itu kamu. Ya enggak lah Bu, saya kan Oh, cuma sekedar kamu- supir. Misal jodoh kamu itu memang aku, kamu nggak mau. Ya saya mau Bu, tapi kan nggak mungkin juga, saya kan cuma supir. Bu Putri jangan ngomong seperti itu, ntar lagi malah calon suami Bu Putri kalau tahu kayak gini itu pasti cemburu Bu. Kan masih calon, bukan suami. Lagian aku sama dia masih nggak ada hubungan apa-apa kan? Ya tapi setidaknya sudah ada ikatan antara keluarga Bu Putri dengan keluarganya dia Bu. Bu Putri juga harus bisa menghargai dia gitu. Enggak kok, aku dari tadi bercanda. Oh iya Mas, kamu pacarnya orang mana? Dan udah mau nikah atau belum? Saya sih udah punya anak Bu. Waduh, ternyata kamu udah punya anak. Ya emang kelihatannya saya seperti orang yang nggak punya anak ya, belum punya istri. Ya, enggak sih. Tapi kan sekarang banyak cowok-cowok nikah muda. Ya, enggak Jadi sih. gak kelihatan tuh nikah atau udah punya anak. Saya cuma bercanda, saya masih belum ada pasangan Bu. Lagian siapa sih yang mau sama supir seperti saya Bu? Makanya saya itu sering jomblo daripada pacaran Bu. Karena setiap saya pacaran, terus pacar saya ini tahu, dia pasti mutusin saya. Setiap orang yang saya deketin, kalau misalkan tahu saya hanya sekedar supir,
pasti saya diputusin Bu, karena mereka gengsi katanya Bu. Ya berarti wanita itu kurang bersyukur dapat kamu. Bukan kurang bersyukur, mereka realistis Bu, karena mereka pengen laki-laki yang lebih mapan daripada saya Bu. Kalau saya sih gaji ya cuman segini, kemudian rumah ya udah hampir mau roboh gitu. Ya pasti mereka berpikir 1000 kali kan buat bareng sama saya Bu, dan saya mau memaklumi masalah itu sih Bu. Kalau menurut aku sih ya Mas, kamu itu jangan gampang minder. Kamu itu udah keren kok menurut aku. Yang penting kamu itu orangnya bertanggung jawab. Oh pasti Bu, kalau misalkan saya nggak bertanggung jawab, saya nggak makan Bu. Kalau misalkan saya bukan bekerja keras, saya mau dapat penghasilan dari mana? Ya kalau Bu Putri lulus sekolah langsung dapat pekerjaan. Dan kerjanya juga punya sendiri lagi, langsung sebagai pemilik perusahaan kan. Yang saya tahu dulu, bapaknya Bu Putri yang kerja di sini, Pak Surya. Saya pernah jadi supirnya Pak Surya waktu Bu Putri masih di luar negeri. Oh jadi kamu kenal dong sama papa aku? Ya kenal lah Bu, orang saya pernah diajakin Sofyan juga kan buat jadi supir dulu. Jadi kan kamu kalau mau ngomong sama papa aku gampang. Ya iya Bu, tapi kan ngomong masalah pekerjaan Bu. Ya kalau di luar pekerjaan tapi tentang aku? Ya maksud Bu Putri gimana Bu? Saya jujur saya masih belum paham Bu. Kan Bu Putri sekarang udah deh, kayaknya obrolan kita kemana-mana deh Bu. Saya jadi malu sendiri. Mending kita langsung berangkat aja deh Bu. Kayaknya kan katanya Bu Putri tadi mau ketemu sama rekan kerja Bu Putri. Jadi saya antar aja sekalian. Kan saya di sini cuma supirnya Bu Putri. Kemanapun Bu Putri pergi, saya harus mengantar Bu Putri dan memastikan keselamatan Bu Putri. Jadi saya antar kemanapun Bu Putri mau. Kemanapun? Kalau gitu kita langsung berangkat ya Bu. Ya udah yuk. Makasih ya. Di sini ya Bu tempatnya Bu. Iya, kayaknya di sini sih. Ya udah, kalau gitu saya antar ke sana ya Bu. Bu, saya antar sampai sini aja ya Bu. Soalnya saya nggak enak kalau misalkan ngantar sampai ketemu sama rekan kerjanya Bu Putri. Katanya mau ngantar aku kemana aja. Iya, saya takutnya Bu Putri malu diantar sama supir seperti saya Bu. Diantar supir ganteng kayak kamu, ngapain malu? Udah yuk. Beneran nih Bu. Tapi gini ya Bu. Mending Bu Putri kan udah dekat. Nggak usah, ayo. Katanya kamu mau nganterin aku kemana aja. Masa aku ke sana sendirian? Ya udah deh, terserah Bu Putri kalau gitu. Udah. Rasa ini tak tertahan. Maaf Bu. Ya udah. Ini apa? Kalau misalkan nggak saya pegangin tadi Bu Putri pasti jatuh. Iya. Mohon maaf, saya bukan bermaksud nggak sopan sama Bu Putri Bu. Ya udah. Kalau gitu kita lanjut aja ya Bu. Yuk. Kemana nih Bu? Dari tadi kita muter-muter. Tunggu di sini nggak? aja yuk. Mau tunggu di sini. Ya udah. Makasih ya Mas, tadi kamu udah bantuin aku. Iya Bu. Nah, tadi saya juga mohon maaf kalau misalkan saya pegang Bu Putri, soalnya saya refleks aja Bu. Takutnya Bu Putri kalau nggak saya pegangin tadi jatuh gitu loh Bu. Ya nggak apa-apa kok, kan aku juga yang salah. Oh ya Bu, saya jadi mikir sih Bu dari tadi di pinggir jalan. Waktu kita jalan, beruntung banget laki-laki yang bisa dapetin Bu Putri. Udah baik, nggak sombong gitu kan, mau menghargai sesama. Ya pokok intinya laki-laki itu kalau masih mempermainkan Bu Putri, mereka melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku lebih beruntung kalau bisa sama kamu. Bu Putri selalu ini sih Bu, Enggak. selalu bercanda sih. Gak mungkin juga sih Bu kalau saya bisa menikah dengan Bu Putri. Saya cuman sekedar supirnya Bu Putri, gak lebih daripada itu Bu. Seandainya bisa pun, tapi itu terlalu jauh Bu.
Oh ya, rekan kerjanya Bu Putri mana ya, Bu? Masih belum datang juga. Katanya sih. Ini bukan? Oh, ya itu benar. Iya bener kan? Ini ya, Bu. Ya benar. Oh ya. Ya, mohon maaf Bu, kita nungguin di tempat dulu yang sebelah. Ternyata Ibu ada di sini. Oh iya. Gimana Pak David masalah kerjanya kemarin? Kalau masalah kerjasama sama perusahaan Ibu Putri, bos saya sudah memasrahkan sama saya Bu, tergantung buku dan tanda tangan kontrak aja. Oh. Oh ya, mohon maaf Bu. Ya? Ini pacar Ibu Putri atau gimana? Oh iya, ini supir baru aku. Yang kemarin kan mendadak gak bisa, jadi aku sama supir aku yang ini. Supir. Iya, supir aku. Putri kok mau duduk bersebelahan kayak gitu sama supir? Kan Terus gak kenapa? level, Bu. Kalian kalau ngomong dijaga ya. Ya mohon maaf Bu. Ya kan kaget aja kenapa Bu Putri mau. Lo kan terserah aku. Ibu kan Hubungannya sama kalian tuh apa? ya takut Ya. ada karyawan Ibu yang ngelihat. Oh, kalau Ibu karyawan berdua aku sama- nggak suka ngelihat dia sama aku, ya terserah dia. Dia mau keluar dari perusahaan aku juga nggak apa-apa. Mohon maaf, Bu. Oh. Tapi bener yang dikatakan sama mereka, Bu. Ini yang saya takutkan, takutnya Bu Putri ketahuan sama rekan kerja Bu Putri seperti mereka atau karyawannya Bu Putri sendiri, Bu Putri jadi malu Oh, gitu. enggak, Padahal Mas. kita kan nggak ada hubungan apa-apa, Bu. Enggak, ini mulut mereka berdua aja nih. Ya kita mohon maaf Bu, Ya, cuma maaf, Bu. kaget aja Bu. Masa Soalnya nggak supir ada. Ya baru sekarang lihat bos sama supir. satu kursi. Terus kalian nggak suka? Ya kan supir biasanya nunggu di mobil, Bu. Iya Bu. Ya kan terserah. Ya, Yan, Sofyan, kok kamu ada di sini sih? Yan, ini, Yan katanya kamu nggak bisa. Kenapa kamu malah ada di sini? Gini, Mbak Putri, biar saya jelasin semuanya ya, Bu. Jadi gini, Bu, saya jelasin semuanya. Sebenarnya, Bu, Sofyan itu saya yang nyuruh buat saya yang gantikan posisinya sebagai supirnya Bu Putri. Jadi sebenarnya saya bukan supir, Bu, dan mereka berdua adalah anak buah saya, Bu. iya Bu. Barusan kita cuma ngetes Ibu doang atas perintah bos saya Bu. Jadi gini, tapi jangan salahkan Pak Sofyan juga, Bu. Pak Sofyan saya minta karena saya yang menjamin keamanannya. Jadi saya sebenarnya bukan Atmaja, Bu, saya Bayu, orang yang dijodohkan sama Bu Putri. Jadi saya anaknya Pak Setia, dan perusahaan yang sedang bekerja sama dengan perusahaan Bu Putri itu adalah perusahaan saya. Jadi kalian udah sekongkol buat bohongin aku. Kalian berdrama gitu. Enggak, gini Bu. Terus terang, saya nggak pernah mau dijodohkan sama siapapun, termasuk sama Bu Putri. Karena saya nggak pernah ngelihat Bu Putri yang pertama, belum pernah kenal, dan selama ini yang saya kenal cuma perempuan yang hanya mau dekat dengan saya karena harta saya aja. Tapi setelah saya inisiatif buat menggantikan posisinya Pak Sofyan, saya jadi tahu kalau di dunia ini masih ada orang baik seperti Bu Putri. Dan saya mohon maaf, bukan bermaksud saya untuk menipu Bu Putri, tapi ini salah satu cara saya untuk mengetahui gimana sebenarnya calon jodoh saya dan calon istri saya, Bu. Ternyata Bu Putri ini di luar dugaan. Bu Putri sesuai dengan apa yang saya harapkan selama ini. Meskipun kamu itu adalah anak orang kaya dan kamu sekarang udah menjadi pemilik perusahaan, kamu tetap tidak membatasi dengan siapapun kamu berbicara, dan kamu tetap menghargai. Dan aku juga mohon maaf kalau misalkan kamu merasa aku udah nipu kamu, tapi ini semua untuk kebaikan kita. Terserah kamu sekarang. Kalau aku pribadi, pertama aku ketemu sama kamu, Put, tadi waktu aku turun dari mobil, aku udah langsung jatuh cinta sama kamu. Dan seandainya kamu nggak mempunyai perasaan sama aku nggak apa-apa, aku bakalan terima. Setidaknya aku udah melakukan yang terbaik buat masa depanku sendiri dan juga masa depan calon istriku, yaitu kamu, Put. Terus apa konsekuensinya karena kalian udah bohongin aku? Tapi sanksi itu nggak berlaku buat kamu. Ini buat anak buah kamu, dan ini nih. Oh, gini aja, nggak apa-apa lah, Fit. Ya, daripada kan kamu kena marah kan sama Windy sama Sofyan, ya. Gimana kalau kalian sekarang siapin tempat yang sangat romantis buat tempat pertama aku kencan sama
Putri. Pak, saya aja sama saya, Pak. Kalau itu konsekuensinya, ya tanpa konsekuensi kita bakal lakuin kok, bos. Gimana Bu? Kamu setuju nggak kalau misalkan mereka aku suruh nyiapkan tempat buat kencan pertama kita? Ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau nggak bagus, harus. Kita Iya, Bu. bisa dihukum kok. Saya jamin. Kalian yang bayarin ya kalau misalkan nggak bagus ya. Pastinya, Pak. Ya, Pak. Ya udah deh kalau gitu segera kalian siapkan tempat sekarang. Aku masih mau ngobrol sama Putri ya. Kita pamit dulu ya, Pak, buat Yaudah. nyiapin tempatnya. Oh ya, makasih banyak ya buat kalian bertiga Sama-sama, karena udah Pak. bantu aku. Kita kan buat pengen yang terbaik buat Bapak. Udah. Ayo. Aku gak nyangka banget ya ternyata jodoh aku itu orang secantik dan seanggun kamu Put. Ya, aku awalnya sih gak setuju, tapi kalau misalkan aku tahu dari awal yang dijodohkan sama aku tuh orang secantik kamu, aku gak bakalan mikir dua kali, aku bakalan langsung mau nikah sama kamu Put. Ya udah, abis kita kencan pertama kita, aku langsung mau ketemu. Aku bakalan langsung bawa kamu ke orang tuaku. Dan aku bakalan makasih banyak sama orang tuaku karena udah menjodohkan sama orang yang menurut aku sangat sesuai dengan yang aku harapkan selama ini. Ya udah kalau gitu mending kita cari tempat yang teduh sambil nunggu anak buah aku sama anak buah kamu nyiapin tempat. Habis itu kita langsung ke rumah orang tua. Yuk. Udah, ayo.